Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk materi minggu ini adalah praktikum routing dinamis untuk yang RIP ya, RIP versi 1. Untuk RIP versi 2 nanti untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk praktikum kali ini anak-anak bisa buka buku AIC yang halaman 239, gambar 4.4 topologi jaringan RIP. Itu di situ sudah ada topologinya, nanti tinggal digambarkan di scope paket tracer baik mobile maupun desktop. Nah, di sini kita menggunakan dua buah router Cisco versi 2901, kemudian dua buah switch 2960, kemudian 4 buah PC ya. Nanti namanya disesuaikan dengan yang ada di buku. Ini saya contohkan untuk yang router 0 itu saya kasih nama router 1. Kemudian ini adalah R2. Nah, begitu untuk selanjutnya nanti disesuaikan dengan yang ada di buku ya. Kemudian anak-anak bisa hubungkan antar device itu menggunakan bisa otomatis ya. Tinggal diklik aja. Nanti kalau misalkan dicek router 2901 itu secara defaultnya tidak ada serial. Dia hanya ada otomatis aja. Kalau dilihat di tabel itu router 1 menggunakan serial dan gigabit Ethernet. Kalau gigabit Ethernet kecepatannya lebih baik daripada fast Ethernet. Nah, untuk router 1 sendiri ini kan serial ya, kita serial DCE. Kalau anak-anak lihat di sini itu ketika diklik tidak ada untuk port serialnya, hanya ada gigabit Ethernet. Nah, untuk menambahkannya gimana? Untuk menambahkan port serial pada router itu caranya kita buka dulu routernya. Nah, di sini anak-anak lihat ini router sudah nyala, sebenarnya dalam kondisi sudah menyala. Kita zoom in. Di sini kondisi sudah menyala. Untuk menambahkannya, untuk menambahkan port serial ini kita harus mematikan dulu si routernya dengan cara klik aja tombol ini. Kemudian kalau lampu hijaunya sudah mati, baru kita bisa tambahkan serial. Port serial cara tambahkannya gimana? Kita tambahkan modul di sini menggunakan HWIC yang 2T. Ini untuk serial ya. Jadi kita klik aja. Saya coba zoom out. Saya drag, terus saya taruh di sini. Kemudian saya lepas. Jadi ini ada the HWIC 2T is a Cisco 2 port serial high speed one interface card providing 2 serial port. Jadi kita menambahkan 2 buah serial ke router ya. Setelah selesai baru kita bisa menyalakan routernya. Ini sudah nyala. Kita close. Nanti ketika kita mau menghubungkan ini, dia muncul serial karena di tabel itu dia menggunakan serial dan gigabit itu sudah ada. Begitupun untuk yang router 2. Kita coba tambahkan untuk yang router 2. Klik 2 kali, kemudian kita off-kan dulu routernya. Kalau dalam kondisi nyala dia tidak bisa ditambahkan. Kalau sudah, lalu kita tambahkan HWIC 2T ke sini. Di sini ada serial 1, serial 2. Kalau sudah, baru kita on-kan lagi. Kita coba klik di sini. Dia ada serial dan gigabit. Setelah itu kita coba hubungkan. Ini serialnya. Nah, sudah. Kemudian untuk sisanya ini bisa menggunakan fast Ethernet biasa tuh, atau bisa menggunakan otomatis ya.
otomatis kita coba kita hubungkan, kemudian ini juga kita hubungkan, kemudian ini juga kita hubungkan. Ini juga begini, ini menggunakan serial, saya menggunakan kabel biasa. Nah, di sini sudah ada gigabit juga di sini. Gigabit. Nah, setelah selesai konfigurasi, setelah kita selesai memasang perangkat, selanjutnya kita setting router dengan RIP versi 1 dengan tetap berpedoman pada gambar dan tabel yang sudah ada di buku. Pertama, di buku sudah ada langkah-langkahnya, anak-anak bisa ikuti saja, nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas di grup. Pertama yang jelas untuk router 1. Nah, selanjutnya tahapan konfigurasi router 1 ya. Router 1 kita klik 2 kali, kemudian ini sudah on, kita masuk ke CLI, ini kita no-kan saja. Nah, oke. Pertama kita enable dulu, enable, kita login ke router ya. Pertama kita masuk ke privilege mode dengan cara mengenablekan IN atau bisa enable. Ini sudah privilege mode. Setelah ini kita masuk ke global configuration mode. Jadi untuk mengkonfigurasi si router ini untuk menambahkan IP, kita harus masuk ke mode config atau mode root atau mode admin ya. Kita ketikkan bisa menggunakan configuration terminal, configure saya tap jadi keluar sendiri terminal, atau bisa menggunakan conft enter. Ini sudah masuk. Kalau sudah ada router dalam kurung config kemudian pagar, berarti ini sudah masuk. Langkah 1 selesai. Kemudian langkah kedua kita beri nama si router ini. Router pertama itu R1. Di sini kalau anak-anak lihat di sini namanya masih router. Kita untuk mengganti hostname-nya kita harus mengubah host. Saya ke host N, saya tap keluar hostname spasi R1. Sekarang namanya sudah berubah menjadi R1. Kemudian kita ke langkah nomor 3. Kita masuk ke interface serial 0 atau yang di sebelah sini ya, sebelah sini. Bisa menggunakan interface spasi serial 0/0 atau bisa menggunakan INT. Kalau nggak salah SE itu bisa SE 0 Nah, ini udah masuk serial 0. Kemudian IP address-nya, anak-anak bisa menggunakan IP spasi address. Saya singkat menggunakan IP spasi add spasi. Kita lihat di tabelnya untuk serial 0, IP-nya adalah 192.168, kemudian 100.1. Oke. Sorry, kita kurang submitnya ya. Di atas 25. Kemudian 01 untuk menyalakan. Kemudian X. Nah,
sudah selesai. Sekarang kita beri nama yang gigabit Ethernet. Ini aja pulpen. Tulis. INT. Coba lihat dulu, bentar. Nanti kena hitam. Saya giga, kemudian saya tab, dia langsung jadi gigabit Ethernet 0/0 untuk gigabit Ethernet yang ini. Kemudian saya enter, sudah masuk ke port yang gigabit ya, untuk port yang gigabit. Kemudian saya tambahkan IP-nya berapa? 10.1.192.168 10.1 spasi, untuk subnet masknya 255.255.255.0 enter, sat, dia mulai menyala. Kemudian sampai sini kita sudah selesai mengkonfigurasi untuk IP di router 1 ya. Anak-anak bisa langsung loncat ke langkah yang selanjutnya, langkah nomor 5, atau ke router 2, lanjut ke router 2 bisa, tapi nanti agak ribet. Kita selesaikan dulu semuanya di router 1, atau kalau misalkan ke router 2 nggak apa-apa, tapi nanti ketika mengkonfigurasikan routing dinamisnya nanti bolak-balik tab. Jadi kita selesaikan dulu di router 1. Kita sudah selesai setting untuk IP-nya. Selanjutnya kita melakukan routing menggunakan RIP versi 1 ya, RIP versi 1. Caranya begini. Ini sebenarnya anak-anak bisa menggunakan CLI, tapi bisa juga dengan cara diklik manual. Jadi nanti kita coba untuk yang router 2 kita menggunakan klik manual, nggak apa-apa. Jadi agak beda sedikit dengan yang itu. Kita langsung router RIP. Kalau misalkan versi 2, nanti setelah ini ada version spasi 2, tapi karena 1 dia cukup router RIP. Nah, di sini anak-anak bedanya dengan routing statis. Ketika routing statis kita kan menggunakan perintah IP spasi root spasi destinasinya. Kita harus tahu destinasinya, semua rute kita harus tahu, kemudian IP-nya berapa, subnet masnya berapa. Nah, untuk routing dinamis kita cukup mengetahui alamat-alamat yang berada di router asal atau di kaki-kakinya. Jadi kita cukup menggunakan yang di sini. Jadi yang di sini dan yang di sini. Di sini kan serial. Ya, jadi kita cukup tahu network yang di sini dan network yang di sini aja. Sisanya kalau misalkan ada lagi di sini, ini kita nggak perlu tahu. Ini juga nggak perlu. Kita cukup mengetahui yang ini. Ini kita nggak perlu masukkan yang router 2, nggak perlu dimasukkan di router 1. Kalau yang statis kan berarti IP root, kemudian misalkan ini tujuannya berarti kita harus tahu alamat IP ini. Lah, kalau dinamis kita cukup mengetahui yang ada di router asal aja, di kaki-kakinya. Berarti kalau yang router 1 di kaki-kakinya itu networknya berapa aja? Networknya adalah, karena di sini IP-nya 100.1 dan 10.1, berarti untuk networknya yaitu 100.0 dan 10.1 ya. Makanya di sini di langkah nomor 5 itu perintahnya cukup network spasi 192.168.10.0 dan network spasi 192.168.100.0. Kita coba network 192.168.10.0. Kenapa 0 10.0 itu network dari IP 192.168.10.1, itu networknya 192.168.10.0. Kemudian selanjutnya network lagi, saya gunakan seperti ini 100.0. Kita enter. Ini sudah selesai. Kemudian kita bisa exit
ini sudah selesai, ini sudah selesai nih, kalau misalkan kita ini sudah selesai untuk RIP versi satunya di router 1, kita kalau misalkan mau cek apakah routing kita berhasil atau sudah terkonfigurasi, nanti ngecek berhasil atau tidaknya kita cek dari PC. Tapi untuk mengecek apakah konfigurasi kita sudah ditambahkan di router, kita menggunakan show IP, enter. Nah, ini sudah terlihat. Oh sorry, show itu nanti kalau sudah selesai ya. Kita menggunakan do IP. Kita routing dulu, saya lupa. Show itu nanti kalau sudah di routing. Do IP, do show IP root. Kurang. Nah, kita lihat di sini anak-anak bisa cek di sini sudah rule RIP, berarti kita sudah berhasil melakukan routing dinamis menggunakan protokol RIP ya. Di sini sudah selesai, berarti router 1 sudah selesai. Sekarang kita simpan konfigurasi ke router agar nanti ketika router di restart konfigurasinya tidak hilang. Langsung do write. Kalau di bahasa Cisco-nya menyimpan ke enviram ya. Do write. Oke, sudah tersimpan, selesai. Nah, jadi anak-anak selain tadi kita coba cek menggunakan cek kita konfigurasi menggunakan CLI. Di sini kalau anak-anak lihat di config display name-nya tadi kan kita belum otak-atik ini ya. Ini adalah tampilan dari atau versi grafisnya dari perintah hostname spasi R1 ini. Kemudian di sini gigabit. Nah, IP-nya sudah berubah 10.1. Sebenarnya kita bisa masukkan lewat sini juga, tapi kita menggunakan CLI. Ketika menggunakan CLI otomatis dia di sini terisi. Kemudian kita cek yang di serial juga, tadi kita setting untuk yang serial 100.1. Sini sudah berhasil ya. Kemudian di on kan, ini adalah perintah dari no shut tadi, no shutdown. Kemudian untuk RIP-nya, nah si RIP-nya kita kan menambahkan network tadi 10 dan 100 ya, 10.0 dan 100.0. Makanya di sini ditambahkan berhasil menjadi 10.0 dan 100.0. Begitu. Kalau misalkan kita mau menambahkan yang ini menggunakan perintah tadi juga nggak apa-apa, sama aja. Kita klik config-nya aja. Di sini hostname-nya berubah menjadi R2. Kemudian yang serialnya juga IP-nya ditambahkan. Kemudian yang gigabit Ethernet-nya juga ditambahkan IP-nya berapa. Nanti otomatis dia menyimpan. Cuman biar kita nggak manja, karena untuk router yang asli itu perintahnya full menggunakan CLI. Jadi kita nggak boleh tergantung pada GUI seperti ini ya. Jadi kita tetap belajar untuk yang CLI. Kita sekarang beralih ke yang router nomor 2. Perintahnya sama, kita masuk ke CLI dulu. Biasanya aku suruh tante Hesti nggak mau. Ini tadi karena sudah masuk dulu, saya coba exit. Ini sudah enable. Kemudian saya masuk ke config, kemudian interface yang serial
serial nol. Udah masuk ke serial, kemudian IP add IP-nya 100.2 192.168.100.2, kemudian subnetlistnya 255.255.255. Udah selesai. Kemudian kita coba masuk exit, kita masuk ke yang gigabit internet, gigabit ethernet. Gigabit berarti ini tuh gigabit ethernet. Apanya sayang? Sakunya? Ini di baju, dilepas Rah. Nah, ini udah. Oke, sorry, kita lanjut. Kita masuk ke gigabit ethernet, kemudian kita tambahkan IP at 192.168. berapa IP-nya? 20 titik 20 titik 1 spasi 255.255.255. Kemudian exit. Udah selesai. Sekarang kita routing di router 2. Perintahnya sama, router RIP. Kemudian networknya berapa? Networknya ada di 20 dan 192.168.20.0. kemudian 100. Sudah selesai. Nah, kemudian langkah ke-6 untuk atau langkah terakhir untuk router 2 adalah do show IP route. Atau ini aja deh, saya exit dulu. Do show IP route. Coba kita lihat di sini sudah ada RIP. Ya, jadi di sini ketika dia mau menuju ke 10.0 dia melalui 100.1. Nah, sudah selesai. Berarti untuk routingnya sudah selesai. Sekarang kita coba cek di klien. Ya, ini sebenarnya sudah terhubung semua. Cuman tadi saya lupa, kita harus, ini kan dia mau coba ngeping ya, ini mau ngeping ke sini, tak cuman dia IP-nya belum di-set, jadi kita setting IP dulu. Caranya gimana? Caranya config. Kita lihat IP address-nya ada 192.168. Ini PC 0 10.2 otomatis. Kemudian pas Ethernet 192.168 10.3. Kemudian yang ini 168.22 cetek.
Sudah. Kita coba ping. Kita coba ping ke dari PC 1 ke semua PC. Perintahnya adalah ping min n itu untuk semuanya spasi dari IP-nya si PC. Oke, sekarang kita coba untuk ping dari PC 0 ke semua PC. Tadi saya sudah coba ping, kita coba ping 10.2 ini ke itu sendiri berhasil. Kemudian 10.3 yang juga berhasil. Kemudian 20.2 ini juga berhasil. Kemudian 20.3 ini juga berhasil ya. Sebaliknya gimana kalau dari PC 3 misalkan PC 3 ke atau PC 2 PC 2 ping ke 192.168.20.3 itu berhasil. Kemudian ke 10.1 juga berhasil. 10.2 juga berhasil. Itu di meja nih. Oh iya tuh belakangnya Pak D. Oke, kita lanjutkan. Selesai kita cek konfigurasinya, ini sudah terkonek semua. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mau cek informasi routing table-nya. Kita buka di router 1. Punya bul tuh, bul. Kasih bul. Kita Nah, gini. dulu SHIP RIP Kasih balas. data. Kita juga maklum apa-apa. Untuk router 1 karena dia yang ini 00 itu dia directly connect. Kemudian untuk ke router yang sebelahnya, router 2, yaitu yang IP-nya 168.20.0 networknya, itu di sini kelihatan dia melewati 100.2. Jadi ketika si ini mau ke sini, dia melewati ini 100.2 ya. Ini mau ke sini melewati ini. Ini kan IP-nya tadi 100.2. 102 itu untuk yang serialnya, untuk pas Ethernet itu yang ini. Ya, jadi terlihat sudah untuk menuju network 20.0 dia melalui IP 100.2 yaitu ini. Begitu ya. Kita mau cek lagi untuk yang router 2, coba ya, router 2. Router 2 SHIP RIP. Nanti diminta Felis. Nah, oh dia udah directly connect dari yang kedua ya. Barakallah. Sama.
Untuk ke yang 20 titik itu dia directly, kemudian ketika dia mau ke 10 titik 0 yaitu di sini, berarti dia melewati serial yang ini IP-nya berapa? Ini IP-nya 100 titik 1 di sini. Ketika ini mau ke sini Masih pengen apa enggak pada 100 titik 1 sama ya. ya kalau iya oh iya keminum. Nah ini ketika dia mau ketika ini mau ke sini, dia melewati satu hop set di sini 100 titik 2. Sebaliknya ketika ini mau ke sini set loncat, dia melewati ini. Nanti kita bisa cek. Nah di sini ketika dia mau ke 10.0 mau ke sini, dia melewati ini ya 100.1 seperti itu. Kemudian kita coba menampilkan versi RIP-nya. Tadi kita menggunakan RIP versi 1. Kita cek benar nggak sih kita menggunakan RIP versi 1. Kita masuk ke sini, kemudian SH IP protocols. Udah dia menggunakan RIP sending update every 30 second sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya, yaitu setiap 30 detik si router ini mengupdate informasi ya. Kemudian kita mau cek proses transmisi datanya gimana caranya. Debug IP RIP event. Oke. Amin. Kita tunggu. Ini langsung ketahuan tuh berapa hopnya. Dia pas ngupdate berapa hop, metriknya berapa, itu keluar semua di sini. Seperti itu. Kalau sudah selesai, anak-anak bisa simpan ini dengan nama RIP versi 1. Ada nama ya, nama kalian anak RIP versi 1.pkt. Save, kemudian jangan lupa di-upload ke LMS. Iya, wangi siapa? Ke Dikasih siapa? sini ya, jobsit routing dinamis 1 yang RIP versi 1. Begitu untuk jangka waktunya 1 minggu. Jika ada pertanyaan bisa kita bahas di grup. Cukup untuk routing dinamis. Nanti selanjutnya yang routing dinamis juga yang versi 2 kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.